Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran dengan tema teks iklan, slogan, poster, bahasa Indonesia untuk tingkat SMP dan MTS kelas 8. Saya Valentina Eka Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 121-101-83001 jurusan Tadris Bahasa Indonesia dari YIN Tulung Agung. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas KD 3.3 yang berbunyi mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menentukan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menentukan perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menyimpulkan isi dari sebuah iklan, slogan, dan poster yang dibaca. Kemudian, tujuan yang terakhir yakni siswa diharapkan dapat membuat sebuah iklan, slogan, dan poster yang efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai iklan. Iklan merupakan suatu bentuk komunikasi dari seseorang, instansi, atau perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik agar halayak tersebut mau menggunakan sesuatu yang sedang diiklankan. Seperti halnya, tujuan iklan itu untuk menarik perhatian orang, agar orang tersebut mau menggunakan produk dalam iklan itu. Seperti itu. Kemudian, jenis iklan berdasarkan isi itu ada 3. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, yakni sebuah iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian halayak umum tentang suatu hal pemberitahuan, semisal iklan duka cita atau iklan sukacita. Kemudian, jenis iklan yang kedua yakni iklan penawaran atau niaga, yakni sebuah iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang niaga. Kemudian jenis iklan berdasarkan isi yang ketiga ialah iklan layanan masyarakat, yaitu sebuah iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya iklan larangan narkoba dan seks bebas, iklan pemberitahuan agar terlindung dari pergaulan bebas, seperti itu. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan media yang digunakan itu terbagi menjadi 4. Apa saja ya kira-kira? Nah, yang pertama yakni iklan radio, yakni iklan yang disampaikan dengan efek suara. Jadi hanya terdengar suara-suaranya saja atau audio. Yang kedua, iklan media cetak, yakni iklan yang menggunakan efek cetak dan gambar. Jadi ini bisa disebut sebagai iklan visual. Yang ketiga, iklan televisi, yakni iklan yang menggunakan efek suara, gambar, dan juga teks. Jadi, iklan televisi ini juga bisa disebut sebagai iklan audio visual. Kemudian, iklan yang terakhir yakni iklan baris. Iklan yang disampaikan dalam sebuah kolom pada media massa atau cetak yang hanya terdiri dari beberapa baris saja. Biayanya pun berdasarkan jumlah baris yang digunakan. Seperti itu. Lalu, kira-kira apa saja ya yang bisa kita sebut sebagai iklan? Nah, iklan itu mempunyai 2 syarat, seperti ini. Syarat iklan adalah sebuah acuan atau hal yang harus dipenuhi agar sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai iklan. Sesuatu dapat dikatakan sebagai iklan jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, menarik perhatian, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, jika terdapat sebuah iklan yang padat dan panjang sekali atau bertele-tele, itu akan kurang menarik perhatian halayak ramai. Seperti itu. Dan syarat iklan yang kedua yakni bahasa iklan harus berkonotasi positif atau mudah diingat, mudah difahami, dan tidak menimbulkan rasa penasaran bagi halayak ramai. Jadi, semisal ada iklan nih, bahasanya harus sopan, bahasanya harus santai tapi tegas, dan maksud yang disampaikan dalam iklan itu tersampaikan kepada halayak ramai. Semisal ada seseorang yang ingin mengiklankan jasanya untuk potong rambut, ya harus menggunakan bahasa yang
sopan, bahasa yang menarik, dan harus jelas jika orang ini buka iklan, orang ini menyebarkan iklan jika dia ingin membuka usaha potong rambut. Nah, jadi halayak ramai yang membaca dan melihat iklan tersebut paham, orang tersebut ingin mengiklankan usahanya, yakni usaha potong rambut. Seperti itu. Kemudian, contoh iklan. Contoh iklan itu sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dan sering kita jumpai itu di televisi. Biasanya, ketika kita melihat siaran dalam televisi, kemudian diselingi dengan sponsor. Nah, sponsor itu nama lainnya iklan. Itu sering banget kita jumpai, bukan? Kemudian, contoh iklan yang lainnya yakni brosur dan buletin, yang merupakan salah satu contoh dari iklan yang sering kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk materi yang kedua, yakni slogan. Slogan adalah suatu kalimat yang singkat, menarik, mencolok, dan mudah diingat oleh siapa saja yang mendengar atau membacanya. Walaupun kalimatnya singkat, tapi dalam kalimat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Slogan harus terdiri dari beberapa kata saja. Untuk itu, ketika kita membuat slogan, harus diingat oleh banyak orang agar orang tersebut mudah mengingat apa yang kita buat dari slogan tersebut. Maka dari itu, pemilihan kata untuk membuat slogan harus menggunakan kata yang tepat dan efektif. Dengan keterbatasan jumlah kata, membuat beberapa orang sulit untuk membuatnya. Dan itu merupakan suatu tantangan dalam membuat slogan. Tujuan dari pembuatan slogan ialah untuk mengajak seseorang untuk melaksanakan sesuatu, baik itu untuk membeli suatu produk atau menaati peraturan yang dibuat. Kemudian kita bisa mengetahui jika sebuah slogan itu dikatakan sebagai slogan. Yang pertama, terdiri dari beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utama dari slogan ini ialah mudah diingat dan menarik perhatian atau mempengaruhi. Ciri yang kedua yakni menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu suatu produk atau suatu layanan masyarakat. Yang ketiga, slogan juga bisa merupakan atau seperti halnya semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Seperti halnya slogan untuk hidup sehat. Hidup sehat pantang sakit. Seperti itu. Kemudian, apakah slogan terdiri dari berbagai jenis? Ya, slogan memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Slogan memiliki 4 jenis. Yang pertama, slogan kesehatan. Isinya untuk mengajak orang agar selalu hidup sehat. Yang kedua, slogan kebersihan. Isinya mengenai ajakan untuk selalu hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Yang ketiga, yakni slogan pendidikan. Isinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan, baik itu untuk selalu semangat belajar, pantang menyerah sebelum mencoba, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni slogan produk. Isinya mengenai ajakan untuk membeli suatu produk atau menikmati suatu jasa. Nah, disinilah bisa kita lihat jika slogan itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam slogan tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga, yakni poster. Poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf serta gambar dan berada di sebuah kertas dengan ukuran yang sangat besar, yang mana ini merupakan kolaborasi dari gambar, tulisan, huruf, dan kata. Seperti itu. Poster mempunyai sifat menarik perhatian mata. Jadi bukan hanya tertarik berdasarkan kalimat atau kata-katanya saja, tetapi poster ini memiliki kelebihan dengan menarik perhatian menggunakan gambar. Sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni lengkap dengan kontras warna yang kuat agar dapat menarik perhatian secara penuh. Seperti itu.
Peletakan dari poster ini biasanya diletakkan di tempat-tempat umum, tempat-tempat formal, seperti di berbagai media pendidikan, propaganda, iklan produk, dekorasi dinding, serta sosialisasi-sosialisasi program pemerintah. Karena tujuan yang sangat kuat untuk menarik perhatian dengan berbagai isi kalimat dan gambar yang bisa menggugah rasa penasaran seseorang. Kemudian, jenis-jenis poster itu ada berbagai macam. Sesuai dengan isinya, poster itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga merupakan poster yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa begitu? Karena isinya merupakan kalimat serta gambar promosi produk, di mana kita menjumpai berbagai poster yang berisi promosi produk itu dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, salah satu poster niaga yang sering kita lihat ialah poster produk sampo, poster produk parfum, poster produk sabun. Itu sangat banyak kita jumpai di Indonesia. Kemudian, jenis poster yang kedua yakni poster kegiatan. Sebagai upaya publikasi sebuah kegiatan, sebuah penyelenggara acara biasanya membuat poster yang berisi informasi acara tersebut. Informasi tersebut meliputi hal-hal umum seperti waktu dan tempat acara berlangsung, tema acara, beserta gambar-gambar yang dibuat menarik minat pengunjung. Jadi, dengan adanya poster yang didesain sedemikian unik, akan membuat pengunjung tertarik untuk mengikuti atau menghadiri acara tersebut. Kemudian, jenis poster yang keempat, yang ketiga, yakni poster pendidikan. Poster ini berisi berbagai macam informasi pendidikan, seperti sosialisasi program pendidikan dari pemerintah, seperti sosialisasi wajib belajar 9 tahun, dan salah satu contohnya ialah seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Maka, selama periode sosialisasi tersebut, ada banyak poster yang disebar di berbagai tempat, di berbagai media platform, di berbagai media sosial untuk menarik perhatian khalayak ramai. Kemudian, jenis poster yang keempat ialah poster layanan masyarakat. Sebagaimana namanya, poster ini merupakan poster yang dibuat untuk mensosialisasikan program layanan masyarakat yang digagas oleh pemerintah. Salah satu contohnya ialah layanan Posyandu. Nah, seperti halnya ada sebuah poster mengenai wajib imunisasi dan suntik campak untuk anak balita. Itu kan biasanya dibuatkan sebuah poster. Tujuannya itu untuk menarik agar para ibu-ibu itu mau mengimunisasikan anaknya ke posyandu. Seperti itu. Kemudian ada sebuah tips dan trik untuk membuat poster. Ada 4. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Pertama, kita harus menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam pembuatan poster tersebut. Apakah membahas produk kecantikan, membahas kegiatan sosial, atau sebuah film animasi, atau sebuah produk. Kemudian, yang kedua, buatlah sebuah kalimat singkat dan bersifat mensugesti atau mempengaruhi atau mengajak. Maka dari itu, kita harus membuat kalimat yang singkat saja, tapi langsung mengena di hati masyarakat yang membaca atau melihat poster tersebut. Nantinya, melalui bahasa singkat yang kita buat, maka pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada hati para pembaca atau penglihat poster tersebut. Kemudian, yang ketiga,
jangan lupa menggunakan gambar. Karena gambar merupakan sebuah komponen penting dalam poster, yang mana dengan orang melihat gambarnya saja itu sudah langsung tertarik, walaupun hanya membaca sekilas dari keterangan gambar tersebut. Karena dalam poster ini, gambar merupakan alat penyampai pesan yang paling menarik, yang paling dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat ketika membaca atau melihat poster tersebut. Inilah mengapa gambar sangat-sangat diperhatikan dalam pembuatan poster. Seperti itu. Bahkan dalam pemilihan gambar dalam sebuah poster pun harus dipertimbangkan beberapa hal, seperti pemilihan warna yang cocok, pemilihan warna yang kontras dengan tulisan keterangan di bawah gambar tersebut. Karena jika perpaduannya pas, maka akan dibaca itu semakin menarik dan semakin membuat orang untuk, oh, jadi seperti ini ya, kok saya penasaran, seperti itu. Jika sudah berhasil menimbulkan rasa seperti itu, otomatis poster tersebut bisa dikatakan berhasil. Yang keempat, jangan lupa menggunakan media yang tepat. Semisal, di zaman pandemi seperti sekarang, bentuk daring atau online apapun itu sangat diperlukan. Jadi jika kita menyebarkan sebuah poster melalui via online, media sosial online, itu pasti sangat-sangat diperhatikan. Beda halnya jika dalam masa pandemi seperti ini kita menyebarkan poster di dunia nyata atau di tempat-tempat umum, itu agak kurang menarik perhatian karena tujuannya itu menggunakan media sosial online. Seperti itu. Jadi, bijaklah menggunakan media yang tepat ketika menyampaikan sebuah poster. Semangat, semangat, dan semangat. Selamat belajar dan selamat menikmati video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.